Sistem penanggulangan banjir yang efektif dan ekonomis. Efektif yaitu mampu mengatasi banjir sungai yang meluap sampai tuntas. Karena sistem saluran terowongan ini bisa mengalirkan air banjir dengan cepat sehingga tidak sampai terjadi luapan air banjir di sepanjang aliran sungainya. Karena sebagian besar air banjir dialirkan melewati saluran terowongan dengan aliran yang deras dan cepat, sehingga air banjir di sepanjang bantaran sungai tidak akan meluap lagi. Sedangkan ekonomis, yaitu ekonomis yang pertama, sepanjang saluran terowongan di atasnya bisa dimanfaatkan untuk jalan raya. Ini berarti mengatasi banjir sekaligus membangun jalan raya di dalam kota tanpa harus melakukan pembebasan lahan. Karena saluran terowongan dan jalan raya tersebut dibangun di sepanjang aliran sungainya, di mana kita tahu pembebasan lahan di dalam kota membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian ekonomis yang kedua yaitu saluran terowongan tidak harus sampai ke laut, tapi cukup hanya melewati area yang perlu diselamatkan dari luapan banjir saja. Kemudian ekonomis yang ketiga yaitu untuk saluran terowongan bisa terbuat dari material yang murah, misalnya dari bahan terpal atau yang lain. Dalam hal ini otomatis tidak bisa dimanfaatkan untuk membangun jalan raya. Tapi untuk mengatasi banjir tidak butuh biaya yang mahal. Jadi proyek ini bisa dikerjakan dengan biaya yang murah. Tapi untuk saluran terowongan dari bahan material terpal ukurannya tidak bisa besar. Mungkin maksimal 1,5 meter saja diameternya. Jadi untuk penggunaan bahan material terpal mungkin lebih bersifat darurat atau sementara atau untuk uji coba lokasi sebelum dibuat saluran terowongan yang permanen. Teknologi penanggulangan banjir ini sudah dipatenkan dengan nomor paten IDS 00003379. Dengan judul paten metode mengalirkan air banjir secara tertutup. Nah, mengapa air banjir harus dialirkan secara tertutup? Maka tujuan utamanya adalah agar air banjir tidak meluap dan bisa mengalir dengan deras dan cepat, sehingga tidak terjadi luapan air banjir di sepanjang area yang dilewatinya. Lalu mengapa air banjir bisa mengalir dengan deras dan lancar dengan cara dialirkan melewati saluran tertutup atau terowongan? Apabila air banjir dialirkan melewati saluran tertutup atau terowongan, maka akan dihasilkan aliran air yang sama derasnya dari pintu masuk sampai di pintu keluarnya. Pada uji coba yang sudah kami kerjakan, terbukti bahwa saluran tertutup akan mengalirkan air dengan cepat. Jadi air yang mengalir di dalam pipa saluran mengalir jauh lebih cepat dibanding aliran air di luar pipa saluran. Aliran air yang deras di pintu keluar dihasilkan dari beda ketinggian antara permukaan air di lokasi pintu keluar dan permukaan air di pintu masuk atau bendungannya. Jadi poin pentingnya adalah dengan memasang saluran terowongan mengikuti aliran sungainya, maka akan didapatkan beda ketinggian yang signifikan antara lokasi pembuangan dengan tinggi muka air di bendungannya. Sehingga air banjir akan mengalir dengan cepat tapi tidak meluap
di sepanjang saluran terowongan. Hal ini disebabkan karena semua tekanan arus air di dalam saluran tidak ada yang terbuang atau terlepas di sepanjang saluran. Dan semua tekanan arus air di dalam saluran akan terarahkan ke pintu keluar atau lokasi pembuangan. Sehingga tidak akan terjadi luapan air banjir di sepanjang kanal sungainya. Karena sebagian besar air banjir dialirkan melewati saluran terowongan dengan arus atau aliran yang cepat. Dengan catatan kapasitas dan jumlah saluran terowongan disesuaikan dengan debit aliran air banjirnya. Dengan pemasangan jalur saluran terowongan yang banyak, maka di atasnya bisa dibangun jalan raya yang lebar. Sehingga dengan demikian akan dihasilkan dua manfaat sekaligus, yaitu membangun saluran terowongan untuk mengatasi banjir sekaligus membangun jalan raya. Sehingga nilai manfaatnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunannya. Dengan aliran yang deras, maka bisa dipastikan tidak akan terjadi sedimentasi di sepanjang saluran terowongan. Pembangunan jalan raya di atas sepanjang saluran terowongan berfungsi juga untuk memperkuat konstruksi saluran terowongan. Sehingga antara jalur terowongan satu dengan yang lain akan terkunci lebih kuat lagi. Begitu juga dengan sambungan-sambungan sepanjang jalur terowongan juga akan menjadi lebih kuat lagi. Untuk uji coba bisa memilih saluran air sungai yang kecil dulu. Atau untuk lebih berhemat lagi, saluran terowongannya bisa menggunakan bahan material yang murah, misal bahan material terpal atau yang lain. Sehingga saluran terowongan terpal bisa dipasang hingga sampai ke laut. Dan untuk bendungan bisa memanfaatkan bendungan-bendungan yang sudah ada. Dengan aliran air yang cepat dan deras, saluran terowongan bisa juga dimanfaatkan untuk mengalirkan atau mengangkut sampah dari hulu di dalam kota sampai ke muara. Di pintu keluar muara, sampah ditangkap dan dinaikkan ke kapal pengangkut sampah. Jadi sampah-sampah di pintu-pintu air tidak perlu diangkat lagi, tapi langsung dimasukkan ke saluran terowongan. Bahkan sampah-sampah dari truk-truk sampah juga bisa dimasukkan. Jadi teknologi baru ini bukan hanya memberikan dua manfaat, tapi tiga manfaat, yaitu mengatasi banjir, membangun jalan raya, dan mengatasi masalah sampah. Kemudian setelah proyek teknologi baru ini dilaksanakan, otomatis akan ditemukan manfaat-manfaat baru oleh sang penemu teknologi baru ini. Karena pemikiran akan terus berkembang menemukan hal-hal baru yang belum pernah terbayangkan atau terduga sebelumnya. Sedangkan kalau dilakukan sodetan yang arahnya tegak lurus dengan aliran sungainya, maka tidak akan didapatkan beda ketinggian yang signifikan antara pintu masuk dan pintu keluarnya. Sehingga aliran airnya tidak akan deras dan akan berpotensi terjadi sedimentasi di sepanjang saluran terowongannya, dan bahkan bisa terjadi mampet.